saya Bidan Anggraini, bidan yang khusus pada pagi hari ini. Mohon maaf Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya datang kemari untuk meminta saran mengenai KB yang harus saya gunakan karena saya baru saja mengalami keguguran Ibu dan saya ingin melakukan KB. Baik, jadi Ibu ingin melakukan konseling kontrasepsi pasca keguguran ya Ibu. Tujuan dari konseling ini nanti untuk menentukan jenis KB yang akan Ibu gunakan. Kemudian untuk prosedurnya kita akan berbincang-bincang ya Ibu. Saya akan memberikan beberapa pilihan KB yang Ibu bisa pilih. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, saya sudah bersedia. Baik, karena Ibu bersedia, sebelumnya saya izin untuk menjaga privasi Ibu dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Sebelum saya melakukan konseling, saya izin melakukan pendataan terlebih dahulu ya Ibu. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa dan umur berapa nggih? Dengan Ibu Dina, umur 23 tahun. Untuk alamatnya Bu? Alamat dari Boyolali. Untuk pendidikan terakhir? Pendidikan terakhir SMA. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya untuk kegugurannya sendiri itu kapan ya Ibu? Untuk kegugurannya itu kira-kira baru 2 hari yang lalu. Baik, untuk pendataannya sudah selesai Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita dan bersedih Ibu karena Ibu telah mengalami keguguran. Wanita mengalami keguguran memang sebaiknya memberikan waktu untuk memulihkan rahim dan endometrium karena dinding rahim yang belum pulih risiko untuk menimbulkan keguguran berulang. Baik Ibu, untuk KB pasca keguguran atau yang biasanya disingkat dengan PK adalah pelayanan KB yang diberikan setelah penanganan keguguran saat di vaskes atau 14 hari pasca keguguran. Lalu pentingnya penggunaan KB pasca keguguran yaitu untuk mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Selain itu, manfaat program ini sendiri adalah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan juga kesehatan anak. Di samping untuk meningkatkan angka penggunaan kontrasepsi, karena ketika keguguran pasien harus memulihkan kondisi psikologis dan fisiknya. Maka dari itu, dokter maupun bidan biasanya menyarankan untuk menunda kehamilan terlebih dahulu. Kemudian menyarankan menggunakan KB pasca keguguran yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan rahim. Dampak jika tidak menggunakan KB pasca keguguran yaitu rahim dan endometrium yang belum pulih akan lebih beresiko untuk terjadi keguguran yang berulang ya Ibu. Sebelumnya sampai saat ini apakah Ibu sudah paham dengan penjelasan saya? Baik Ibu, saya sudah paham. Kemudian jenis KB apa saja yang bisa saya gunakan? Baik Ibu, jadi ada 3 jenis KB ya Ibu. Ada kontrasepsi sederhana, hormonal dan juga non hormonal. Metode kontrasepsi sederhana ini dibagi menjadi 2 ya Ibu, yang tanpa alat dan juga menggunakan alat. Metode kontrasepsi tanpa alat itu yang satu contohnya metode kalender. Metode kalender bisa diterapkan dengan menghitung masa subur ibu. Yang kedua itu ada kontrasepsi mal, bisa Ibu terapkan jika Ibu sudah selesai melahirkan dan Ibu masih menyusui ASI eksklusif dan anak Ibu masih di bawah 6 bulan dan Ibu belum mendapatkan haid pertama Ibu setelah melahirkan atau setelah masa nifas. Yang ketiga yaitu lendir cervix, yaitu metode ini dilakukan dengan cara mengenali masa subur melalui pemantauan lendir cervix yang keluar dari vagina. Yang keempat yaitu senggama terputus. Metode ini diterapkan dengan cara mengeluarkan penis dari vagina saat akan mengeluarkan sperma atau ejakulasi. Selanjutnya, sedangkan metode kontrasepsi sederhana dengan alat itu ada kondom. Kondom yaitu sarung berbentuk silinder yang tipis yang terbuat dari karet yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Ada juga kondom perempuan yaitu kondom diafragma, jenis alat kontrasepsi yang berbentuk kubah yang terbuat dari karet. Cara penggunaannya, diafragma sebagai kontrasepsi adalah dengan menempatkan di mulut rahim sebelum berhubungan intim. Lalu kemudian untuk kontrasepsi hormonal itu seperti pil KB. Pil KB ini sendiri ada pil progestin, yaitu metode kontrasepsi hormon progestin yang harus diminum 1 pil setiap hari di tiap jam yang sama. Yang kedua yaitu ada pil kombinasi, yaitu metode kontrasepsi hormon estrogen dan progesteron yang harus diminum setiap hari di jam yang sama. Kemudian ada juga suntik. KB suntik ini ada KB suntik progestin atau suntik 3 bulan,
adalah metode kontrasepsi yang mengandung hormon progestin yang disuntikkan setiap 3 bulan. Ada juga suntik kombinasi atau suntik bulanan adalah metode kontrasepsi yang menggunakan hormon progestin dan estrogen yang disuntikkan setiap bulan. Yang ketiga dan yang terakhir itu ada KB implan, adalah metode kontrasepsi yang berbentuk kapsul silastik silikon yang nantinya dipasang di bawah kulit lengan kiri ibu. Namun demikian pula perlu diingat ya ibu, bahwa setiap kontrasepsi dengan bahan hormonal itu dapat menyebabkan gangguan pada siklus menstruasi dan mengurangi kesuburan walaupun sudah dihentikan penggunaannya. Untuk efek samping tersebut bergantung pada dosis kontrasepsi yang digunakan dan lama penggunaannya. Sedangkan untuk kontrasepsi non hormonal itu ada KB IUD. Jadi kontrasepsi ini berbentuk seperti T dan sedikit berukuran sekitar 3 cm. KB IUD ini akan dipasang di dalam rahim dan mencegah kehamilan dengan menghentikan sperma untuk mencapai dan membuahi sel telur. Dan ada juga kontrasepsi mantap yang terdiri dari MOW, yaitu tindakan peningkatan dan pemotongan saluran telur atau sel telur tidak dapat dibuahi oleh sperma, dan juga ada MOP atau vasektomi yang dilakukan dengan memotong vas deferensi atau pipa yang menyalurkan sperma dan testis menuju uretra. Jadi bila ibu dan pasangan berminat menjarangkan kehamilan, maka sebaiknya memilih kontrasepsi jangka panjang seperti IUD dan implan. Jika ibu dan suami bersedia atau berencana tidak hamil lagi, maka saya sarankan untuk melakukan kontrasepsi steril seperti tubektomi dan vasektomi ya ibu. Kemudian untuk fasilitas pelayanan penggunaan KB pasca keguguran bisa dilakukan di puskesmas, rumah sakit, PRB, dokter kandungan, ataupun di klinik ya ibu. Baik ibu, karena sudah saya jelaskan semua, apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Sepertinya belum. Sekarang apakah ibu sudah menentukan ingin menggunakan kontrasepsi jenis apa ibu? Untuk itu saya diskusikan dengan suami saya terlebih dahulu ibu. Namun saya sebenarnya memilih menggunakan kontrasepsi yang menggunakan metode sederhana saja bu. Baik ibu, silakan ibu lakukan diskusi dengan suami ibu terlebih dahulu ya ibu, karena di setiap kontrasepsi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baik ibu, terima kasih atas konseling yang ibu berikan. Kalau gitu saya pamit dulu ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.